Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa bisa hadir di sekolah ini dalam rangka menuntut ilmu. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah, doa selesai. Bapak akan mengabsensi terlebih dahulu. Aceng Saipullah, Aceng Muhammad Tamam, Ahmad Nijar, Ahmad Mubin, Ilman Muhammad Rafiq, Mas Ali Warlida, Muhammad Bani Hikam, Muhammad Faris Ismail, Muhammad Lutfi, Rafiq Ibrahim, Juhri Patria Siregar. Alhamdulillah, untuk absensi hari ini semuanya bisa hadir. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, apakah masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya tentang apa? Masih ingat? Ya, betul. Sebelumnya kita telah membahas tentang beriman kepada hari akhir dan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Sebelumnya kita telah membahas pengertian beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, untuk sekarang tentang apa? Buku paketnya sudah dibaca? Tentang apa? Ya, betul. Kita hari ini akan membahas tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Akhlak terpuji kepada diri sendiri. Nah, ternyata kita itu tidak dituntut untuk melakukan akhlak terpuji kepada orang lain saja, tetapi kepada diri sendiri juga kita harus berperilaku baik atau berakhlak terpuji. Jangan sampai kepada orang lain kita berbuat baik, tapi kepada diri sendiri kita malah menzaliminya. Nah, di dalam buku paket Akidah Akhlak kelas 9 bab 2 tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri terdapat 4 pembahasan penting. Apa saja pembahasannya? Sudah dibaca? Ya, yang pertama ada berilmu. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, kreatif. Dan yang keempat, yang terakhir, apa? Ya, produktif. Jadi terdapat 4 pembahasan. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu berilmu. Nah, yang pertama itu berilmu. Apakah ada yang tahu tentang ilmu? Apa itu ilmu? Ya, mungkin secara singkatnya ilmu itu adalah pengetahuan. Tetapi menurut bahasa, ilmu itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari masdar kalima ya'lamu. Kalima ya'lamu, yang artinya tahu atau mengetahui. Tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang tertentu yang telah disusun secara bersistem dengan menggunakan metode tertentu
yang digunakan untuk menjelaskan tentang pengetahuan tersebut. Nah, tapi ada juga menurut para ulama bahwa ilmu itu seperti cahaya. Kenapa ilmu bisa disebut seperti cahaya? Karena ilmu sama halnya seperti cahaya, yaitu bisa menerangi. Dengan adanya cahaya, kita bisa membedakan mana itu pensil dan mana itu pulpen, mana itu kursi dan mana itu meja. Sama halnya dengan ilmu. Dengan adanya ilmu, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Di dalam Islam, orang berilmu sangatlah tinggi derajatnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ternyata ilmu itu tidak bermanfaat di dunia saja, tetapi di akhirat juga ilmu itu sangatlah penting. Di dalam hadis juga disebutkan kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Menuju mana? Menuju surga. Mau masuk surga? Makanya kalau mau harus banyak belajar, harus banyak menuntut ilmu. Nah, itulah beberapa pengertian tentang berilmu. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang berilmu? Di dalam buku paket telah disebutkan ada beberapa ciri orang yang berilmu. Yang pertama, giat belajar dan berdoa. Yang kedua, berpikir masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, memiliki ide cemerlang. Yang keempat, berpikir positif. Yang kelima, berakhlak baik. Yang keenam, menghargai waktu. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah menyukai hal-hal yang baru. Nah, itulah beberapa ciri orang-orang yang berilmu. Lalu bagaimana perilaku orang-orang yang berilmu? Di dalam buku paket juga disebutkan ada beberapa perilaku orang-orang yang berilmu. Yang pertama, menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu tentang apa yang telah dipelajarinya. Yang kedua, selalu memberikan saran dan pendapat. Yang ketiga, gemar datang ke majelis ilmu. Yang keempat, aktif dalam masyarakat. Yang kelima, bijaksana dalam berbicara. Dan yang keenam, selalu menghargai perbedaan pendapat. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang berilmu. Sebelum dilanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu tentang kerja keras, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang berilmu? Jika tidak, Bapak akan melanjutkan pembahasan tentang kerja keras. Kerja keras. Kerja keras adalah melakukan sesuatu dengan niat yang kuat, bersungguh-sungguh, gigih, tidak kenal lelah, tidak lemah menghadapi cobaan, dan selalu semangat dalam melakukan apapun. Jadi, orang yang bekerja keras itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Hal ini juga telah disebutkan di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 4. Fadallallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah. Allah akan meningkatkan beberapa derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya di atas orang-orang yang diam atau orang-orang yang tidak berjihad. Jadi di dalam ayat tersebut Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berjihad atau orang-orang yang bersungguh-sungguh atau orang-orang yang bekerja keras. Nah, lalu bagaimana
ciri orang yang bekerja keras. Di dalam buku paket juga dijelaskan ada beberapa ciri orang yang bekerja keras. Yang pertama, melawan rasa malas. Yang kedua, menggunakan waktu seefektif mungkin. Yang ketiga, selalu berusaha. Yang keempat, memperbaiki diri. Nah, itu beberapa ciri orang-orang yang bekerja keras. Lalu di dalam buku paket juga disebutkan ada beberapa hikmah orang yang bekerja keras. Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan dalam surah An-Nisa ayat 4 bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bersungguh-sungguh atau orang-orang yang bekerja keras. Yang kedua, tidak putus asa. Yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga apa? Apa? Ya, betul. Bahwa perilaku hikmah orang yang bekerja keras yang ketiga adalah senantiasa selalu percaya diri. Jadi percaya dirinya itu tinggi. Nah, itulah beberapa hikmah orang yang bekerja keras. Sebelum Bapak lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang kreatif, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, Bapak akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu kreatif. Kreatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu create yang berarti menciptakan. Creation berarti ciptaan, sedangkan kreatif yaitu memiliki daya cipta. Jadi, orang yang kreatif adalah orang yang memiliki daya cipta atau bisa menciptakan atau bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, sehingga di dalam ayat tersebut menyuruh kepada kita agar kita senantiasa melakukan hal-hal yang baru atau menciptakan hal-hal yang baru, melakukan kreativitas sehingga menghasilkan kemanfaatan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Lalu, bagaimana ciri orang yang kreatif? Yang pertama, di dalam buku paket juga dijelaskan ada beberapa ciri orang yang kreatif. Yang pertama, memiliki jiwa yang dinamis dan profesional. Yang kedua, menyukai kesempurnaan. Yang ketiga, menyukai dengan hal-hal yang baru. Yang keempat, menyukai hal-hal yang menantang. Nah, itulah beberapa ciri orang-orang yang kreatif. Lalu, bagaimana kita agar bisa menjadi kreatif? Di dalam buku paket juga ada disebutkan beberapa cara agar kita bisa berperilaku kreatif. Yang pertama, memiliki disiplin yang tinggi. Yang kedua, berkarya sesuai bidangnya. Yang ketiga, selalu memiliki rasa ingin tahu. Yang keempat, fokus terhadap pekerjaan. Yang kelima, melakukan segala sesuatu atau kreativitas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang kreatif. Yang selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu tentang produktif. Ada yang tahu produktif? Ya, produktif itu adalah memiliki daya cipta atau selalu ingin berkarya atau selalu ingin menghasilkan kemanfaatan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jadi produktif itu menciptakan sesuatu baik itu produk atau keilmuan
atau lain sebagainya. Misalnya kita sebagai orang muslim, kita memiliki ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, maka kita sudah selayaknya harus mengajarkan apa yang kita tahu itu kepada orang lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itulah beberapa pengertian atau penjelasan tentang produktif. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang produktif? Di dalam buku paket juga telah disebutkan ada beberapa ciri orang yang produktif. Yang pertama yaitu memiliki skala prioritas, pandai mengelola waktu. Yang kedua, pandai mengelola waktu. Yang ketiga, memiliki jadwal harian. Nah, yang keempat, fokus terhadap pekerjaan. Yang kelima, melakukan sesuatu atau pekerjaan dengan tuntas. Nah, itu adalah beberapa ciri orang yang kreatif. Nah, ada juga cara agar kita bisa kreatif. Di dalam buku paket juga telah disebutkan ada beberapa cara agar kita berperilaku atau bersikap produktif. Yang pertama, membuat rencana harian. Yang kedua, membuat jadwal kerja. Yang ketiga, menentukan skala prioritas. Yang keempat, menentukan tujuan dan target kerja. Yang kelima atau yang terakhir, melakukan evaluasi efektivitas kerja. Nah, itu adalah beberapa penjelasan tentang produktif. Mungkin penjelasan tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri sudah selesai. Tadi sudah dijelaskan tentang berilmu, bekerja keras, kreatif, dan produktif. Nah, apakah sebelum ditutup, apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Jika tidak, Bapak akan cukupkan sekian. Untuk minggu depan jangan lupa baca bab 3 tentang akhlak bertetangga. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dalam pembelajaran hari ini. Mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.